Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syahrin Mafiro, NIM 1702101111143 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini yakni menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Dan tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menentukan turunan fungsi komposisi dengan menggunakan aturan rantai. Kira-kira kalian masih ingat tidak aturan rantai pada fungsi aljabar? Aturan rantai pada fungsi trigonometri rumusnya sama dengan aturan rantai pada fungsi aljabar, yakni ketika ada suatu fungsi y sama dengan f ux, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dan ketika ada sebuah fungsi y sama dengan f u vx, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Agar kalian paham, kita ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama ini kita akan menurunkan sebuah fungsi y sama dengan 4 min 3x kuadrat pangkat 3. Ya, di sini kita jawab, ketahui bahwa fungsi di atas merupakan sebuah fungsi y sama dengan f ux. Maka kita bisa misalkan 4 min 3x kuadratnya dengan u. Maka u sama dengan 4 min 3x kuadrat. Karena u sama dengan 4 min 3x kuadrat, maka y-nya adalah u pangkat 3. Sesuai dengan turunan dari y sama dengan f ux, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu mencari nilai dari du per dx terlebih dahulu. Di sini kita ketahui bahwa u-nya adalah 4 min 3x kuadrat, maka kita tinggal substitusi saja. Jadi du sama dengan d4 min 3x kuadrat per dx. Jadi 4 min 3x kuadrat ini kita turunkan terhadap x, ya. Jadi du per dx sama dengan min 6x, ya. Langkah kedua yaitu mencari nilai dari dy per du, ya. Y di sini adalah u pangkat 3. Jadi du pangkat 3 per du, ya. U pangkat 3-nya kita turunkan terhadap u. Jadi 3u pangkat 2. Karena kita sudah menemukan nilai dari dy per du dan du per dx, maka kita tinggal substitusi saja. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ya, kita substitusi, jadi dy per dx sama dengan 3u kuadrat dikali min 6x, ya. Jadi dy per dx sama dengan min 18x u pangkat 2. Jadi di sini u-nya kita kembalikan lagi ke 4 min 3x kuadrat. Jadi dy per dx sama dengan min 18x kali 4 min 3x kuadrat pangkat 2. Jadi kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jadi pada contoh soal yang kedua kita akan menurunkan sebuah fungsi y sama dengan cos pangkat 3x. Ya, di sini kita jawab. Diketahui bahwa fungsi di atas merupakan sebuah fungsi y sama dengan f ux. Jadi kita bisa misalkan untuk cos x sama dengan u. Jadi karena u sama dengan cos x, maka y-nya adalah u pangkat 3, ya. Karena fungsi di atas y sama dengan f ux, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu mencari du per dx terlebih dahulu. Jadi u di sini adalah cos x, maka d cos x per dx. Jadi cos x-nya kita turunkan terhadap x, jadi sama dengan min sin x. Langkah kedua, kita akan mencari nilai dari dy per du, ya. Y-nya di sini adalah u pangkat 3. Jadi du pangkat 3 per du. Jadi u-nya kita turunkan terhadap u pangkat 3-nya kita turunkan terhadap u, jadi 3u kuadrat.
Setelah selesai mencari nilai dari DY per DU dan DU per DX, kita substitusi ke turunannya, yaitu DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Jadi DY per DX sama dengan 3U kuadrat dikali min sin X. Ya, di sini kita lanjutkan. DY per DX sama dengan min 3U pangkat 2 sin X. U-nya kita kembalikan ke cos X. Jadi DY per DX sama dengan min 3 cos kuadrat X sin X. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga ini kita akan menurunkan sebuah fungsi Y sama dengan cos pangkat 3 3X kuadrat min 3X plus 5. Kita jawab. Ketahui bahwa fungsi di atas merupakan sebuah fungsi Y sama dengan f u v x. Jadi kita bisa misalkan U-nya adalah cos 3X kuadrat min 3X plus 5. Dan untuk V-nya adalah 3X kuadrat min 3X plus 5. Sesuai dengan fungsi tersebut, kita bisa turunkan, yaitu DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Jadi langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu mencari nilai dari DV per DX terlebih dahulu. V-nya adalah 3X kuadrat min 3X plus 5. Jadi D 3X kuadrat min 3X plus 5 per DX. Jadi V-nya kita turunkan terhadap X. Jadi 6X min 3. Langkah kedua yaitu kita mencari nilai dari DU per DV. U-nya adalah cos V, ya, dimana V-nya adalah 3X kuadrat min 3X plus 5. Jadi D cos V per DV. Jadi cos V ini kita turunkan terhadap V. Jadi sama dengan min sin V. Yang ketiga, kita akan mencari nilai dari DY per DU. Jadi Y-nya adalah U pangkat 3. Jadi DU pangkat 3 per DU. U pangkat 3 kita turunkan terhadap U. Jadi 3U kuadrat. Setelah mengetahui nilai dari DY per DU, DU per DV, dan DV per DX, kita substitusi ke turunannya, yaitu DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Jadi DY per DX sama dengan 3X kuadrat dikali min sin V dikali 6X min 3. Jadi DY per DX sama dengan min 3 dikali 6X min 3 kali U kuadrat sin V. Jadi DY per DX nya adalah min 18X plus 3 U pangkat 2 sin V. Jadi di sini U dan V kita kembalikan ke nilainya, yaitu di mana U adalah cos 3X kuadrat min 3X plus 5 dan V-nya adalah 3X kuadrat min 3X plus 5. Jadi DY per DX sama dengan min 18X plus 3 cos kuadrat 3X kuadrat min 3X plus 5 sin 3X kuadrat min 3X plus 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang keempat. Kita akan menurunkan sebuah fungsi Y sama dengan cos sin min 5 min 2X pangkat 3. Di sini kita jawab. Diketahui bahwa fungsi di atas merupakan sebuah fungsi Y sama dengan f u v x. Jadi kita bisa misalkan U-nya adalah sin min 5 min 2X pangkat 3 dan untuk V-nya adalah min 5 min 2X pangkat 3. Jadi sesuai dengan rumus turunan dari fungsi Y sama dengan f u v x, jadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Jadi langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu mencari nilai dari DV per DX terlebih dahulu. V-nya adalah min 5 min 2X pangkat 3. Jadi D min 5 min 2X pangkat 3 per DX. Min 5 min 2X pangkat 2 kita turunkan terhadap X. Jadi sama dengan min 6X kuadrat. Yang kedua, kita akan mencari nilai dari DU per DV. U-nya di sini adalah sin V. Jadi D sin V per DV. Sin V-nya kita turunkan terhadap V. Jadi sama dengan cos V. Yang terakhir kita akan mencari nilai dari DY per DU. Y-nya adalah cos U. Jadi D cos U per DU. Cos U-nya kita turunkan terhadap U. Jadi sama dengan min sin U.
Karena kita sudah menemukan nilai dari dy per du, du per dv, dan dv per dx, maka kita substitusi ke turunannya, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Jadi dy per dx sama dengan min sin u dikali cos v dikali min 6x kuadrat. Jadi dy per dx nya sama dengan 6x kuadrat sin u kali sin v. U dan V nya kita kembalikan ke semula, yaitu sin untuk U yaitu sin min 5 min 2x pangkat 3, dan untuk V sama dengan min 5 min 2x pangkat 3. Jadi dy per dx sama dengan 6x kuadrat sin min 5 min 2x pangkat 3 dikali cos min 5 min 2x pangkat 3. Itu saja penyampaian dari saya tentang materi turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soal di buku kalian agar kalian lebih paham lagi. Tetap semangat dan salam matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.